Istri oknum TNI lagi-lagi ketahuan hoaks soal konser BPIP. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Nia Alif. Entah apa yang terjadi dengan keluarga TNI kita, terutama para istri-istrinya, seakan-akan tidak mau belajar dari para istri TNI terdahulu yang membuat hoaks tentang penusukan Wiranto dan juga mendoakan agar Jokowi tumbang. Kini, lagi-lagi istri oknum TNI kembali berulah. Bukannya menjaga wibawa sebagai keluarga prajurit, mereka malah menjadi pelopor hoaks dan ujaran kebencian. Apakah perlu ada pembinaan menyeluruh dalam tubuh TNI? Nyatanya hukuman yang diberikan pada mereka tak mampu membuat jera. Ibarat satu tumbang, tumbuh 1000. Satu istri oknum TNI dilaporkan dan suami kena hukuman, malah muncul istri-istri oknum TNI lainnya. Dilansir dari tribunnews.com, kasus dugaan penyalahgunaan media sosial kembali menimpa keluarga prajurit TNI Angkatan Darat. Serdaka dihukum 14 hari tahanan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, karena sang istri Serdaka menyalahgunakan media sosial miliknya. Hukumannya terhadap Serdaka yang merupakan anggota Kodim PD itu dijatuhkan dalam sidang pimpinan yang digelar Selasa 19 Mei 2020 pagi. Dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI AD, sidang dipimpin Jenderal Andika dan dihadiri oleh Wakil Kepala Staf AD, Komandan Pusat Polisi Militer AD, Asisten Intelijen KSAD, Direktur Hukum AD, Kepala Pusat Sandi dan Siber AD, dan Kepala Dinas Penerangan AD. Dalam sidang tersebut, diputuskan Serdaka dijatuhi hukuman penahanan ringan selama 14 hari karena tidak menaati perintah kedinasan yang sudah dikeluarkan berulang kali tentang larangan penyalahgunaan media sosial oleh prajurit TNI AD dan keluarganya. Selain itu, diputuskan juga untuk mendorong dilakukannya proses hukum terhadap istri Serdaka, AL, dalam kapasitasnya sebagai anggota Persatuan Istri TNI AD atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam kasus ini, istri Serdaka, AL, membuat postingan tentang konser yang diadakan oleh BPIP. AL menautkan pemberitaan portal online Suara Rakyat.com dan memberikan keterangan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu Bakti. AL kemudian juga aktif memberikan komentar di dalam postingannya itu. Setelah sidang ini, akan dilanjutkan sidang disiplin militer terhadap Serdaka yang akan dipimpin oleh Komandan Kodim PD sebagai atasan yang berhak menghukum dari Serdaka dan sudah dijadwalkan untuk digelar pada jam 10 hari Rabu besok 20 Mei 2020 di Makodim PD. Kasus serupa menimpa Sermate, seorang personel TNI AD dari Resim Induk Daerah Militer Rindam Jaya. Sersan Mayor T menanggung hukuman akibat ulah sang istri. Sersan Mayor T harus menghadapi hukuman berupa penahanan selama 14 hari. Hal ini berawal dari unggahan sang istri yang berinisial SD di Facebook beberapa waktu lalu. Saat itu, SD mengunggah sebuah tulisan tentang pemerintahan Joko Widodo. Di kolom komentar, SD menulis harapan dalam bahasa Jawa, pemerintahan Jokowi segera tumbang sebelum akhir tahun 2020. Mugo rezim dan tumbang sebelum akhir tahun 2020, tulis SD. Unggahan SD lantas dikomentari oleh seseorang pengguna Facebook, Tri Trianta, yang tampak mengingatkannya. Netizen mengingatkan SD yang merupakan istri prajurit TNI. Iki istri TNI, digaji dari uang negara kok malah koyo pemerintah, tulis akun Tri Trianta. Bukankah berterima kasih atau menghapus komentarnya? SD justru menjawab dengan ketus. Ia bilang, yang gaji TNI bukan negara, melainkan rakyat. Sing gaji TNI bukan negara, ening rakyat, duite soko rakyat, tulis SD. Mengetahui hal tersebut, Sersan Mayor T langsung disidang di Mabes AD Minggu 17 Mei 2020. Kasus ini menggegerkan dunia maya dan pertama kali diunggah di Siwot oleh penulis bernama Nafis. Dia juga selalu menuliskan update perkembangan kasus tersebut. Sayangnya, seakan tak mau berguru pada kasus sebelumnya. Istri-istri para oknum TNI ini serupa dengan keledai yang jatuh berkali-kali dalam lubang yang sama. Mereka tutup mata dengan karir sang suami dan juga masa depan rumah tangganya. Kalau melihat background mereka, rasanya tak jauh dari doktrin radikalisme dalam beragama. Semua orang juga tahu kalau pemerintah Jokowi selalu dikaitkan dengan komunisme, PKI, dan sebagainya.
terutama BPIP di bawah Jokowi yang khusus menguatkan ideologi Pancasila, tentu saja menjadi sasaran kebencian kaum khilafah. Konser BPIP yang dikritik sendiri sebenarnya adalah konser virtual. Hanya saja, pengisi acara waktu itu mengabaikan aturan jaga jarak dan menggunakan masker. Tapi, jubir Covid Yuryanto menegaskan kalau sebelum konser, mereka sudah menjalani rapid test massal. Konser ini juga bertujuan untuk menghalang amal, tapi karena dasarnya BPIP sudah dicap buruk, maka apapun yang dilakukan akan menuai hujatan. Padahal, seperti kasus keluarnya Bahar bin Smith yang langsung melar ceramah dan membuat pengikutnya berdesak-desakan dalam jumlah jauh lebih banyak ketimbang konser virtual BPIP, para oposisi hanya diam saja. Bahkan, Fadlizon ikut mencibir kepolisian dengan tuduhan zalim pada ulama karena kembali menjebloskan Bahar ke penjara. Apakah istri para TNI tidak ada yang mau mengkritik Bahar? Ataukah karena mereka menempatkan dirinya sebagai oposisi sehingga apa yang diperbuat junjungannya si Bahar dibenarkan? Tapi kalau BPIP langsung dipermasalahkan, kalau benar begitu, cocoknya tak usah jadi istri TNI. Lebih baik jadi istri kedua Bahar. Negara ini memang tengah mengalami krisis ekonomi, dampak dari corona. Namun, jauh lebih mengerikan ketimbang itu adalah krisis radikalisme dan khilafah yang mengurat akar di masyarakat kita. Krisis ideologi yang menggerogoti keluarga prajurit dari dalam ini sama mengkhawatirkannya dengan penyebaran corona. Pemerintah harus aktif melakukan pembinaan ideologi sebelum semua terlambat dan jadi bom waktu suatu ketika. Begitulah kura-kura.